Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, santri pesantren kampus Ainul Yakin Universitas Islam Malang, konsentrasi Ma'had Al-4, yang pada kesempatan kali ini akan mencoba menjelaskan isi dari kitab Durratun Nasihin, sebuah karya dari Al-Imam Asy-Syaikh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khabawi. Yang mana di sini saya akan mencoba menjelaskan majelis Hadi Asyar atau majelis ke-11. Namun sebelum itu, marilah kita bertawasul dengan harapan semoga dan apa saja yang telah kita pelajari dalam kitab Durratun Nasihin dapat bermanfaat dan barokah ilmunya bagi kita semua. Ila rabbina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Wa lana mu'afin birahmatika ya rabbal alamin. Khususan ila musnifi fi hadhil kitab Durratun Nasihin Syekh Al-Imam Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khabawi. Syai'ana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah. Namun sebelum saya mencoba untuk membahas majelis ke-11 ini, apabila nanti teman-teman sekalian ada mendengarkan salah pembacaan atau salah pengertian, mohon sekiranya dibenarkan atau dikoreksi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Al-majlisul hadi asyar, majelis ke-11. Fi fadilati Rajabil Marjub. Fi fadilati Rajabil Murajib. Dalam keutamaan bulan Rajab yang diagungkan. Pada kesempatan kali ini atau dalam kitab ini, Al-Musannif memulai majelis ke-11 dengan penggalan surat Al-Imran, yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannati arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Al-Imran ayat 133. Yang mana artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u, dan bersegeralah kamu, bidarul wa aqbalu, bersegeralah dan menghadaplah, ila maghfirati min rabbikum, ila mayyustahakku, pada amal yang berhak, bihi maghfirah kal islam wat taubah wal ikhlas, yang berhak mendapatkan ampunan seperti Islam, taubat dan ikhlas. Wa jannati arduha as-samawati wal ard, ay ardiha ka arduhuma, dan kepada surga yang luas-luasnya langit dan bumi disebutkan bumi. Wa dzikrul ard lil mubaligha fi wasfiha bis-sa'ati ala tariqi tamsil.
Maksudnya adalah disebutkannya bumi karena faidah mubalaghah atau untuk menunjukkan sesuatu yang berlebih-lebihan. Maksudnya berlebihan di sini itu bahwasanya luas buminya tersebut, bukan melebih-lebihkan misalkan alay atau sebagainya. Ala tariqati tamtsili li'annahu dunutul. Di dalam menyemati luasnya surga sebagai perumpamaan. Karena bumi itu lebih rendah di bawah panjang, karena bumi lebih rendah di bawah panjang. Wa'an ibn Abbas kasabi samawati wa sabi ardi wa ardaini law wasbi ba'duhuma ba'd. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya luasnya itu seperti 7 langit dan 7 bumi apabila sebagian digabung dengan sebagian yang lain. Uiddat lil muttaqin, yang mana artinya yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Huyut lahum wa fihi dalilu ala annal jannah makhluqah wa annaha kharaj an hadal alam. Di dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa surga adalah makhluk dan ia di luar alam ini. Dan dijelaskan lagi, wasari'u, pada penggalan ayat ini, Qurya ahlul Madinah wasyam, orang-orang Madinah dan orang-orang Syam membaca wasari'u bilal waw, sari'u bilal waw, tanpa menggunakan huruf waw. Wa quri al-akharun, dan orang-orang yang lain bil waw, dengan membacanya dengan waw. Ila maufirati mir rabbikum, ay bidaru wasabaku alal a'mali allati taujibul maufirah. Maksudnya bersegeralah dan berbaculah kepada amal-amal yang berhak mendapatkan ampunan. Maksudnya adalah kita harus bersegera melakukan amal-amal yang mendapatkan ampunan, seperti taubat. Seperti misalkan ada teman kita yang belum masuk Islam, kita ajak mereka untuk masuk Islam dan mendapatkan taubat dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Ibnu Abbas ilal Islam wa rubiya annahu ila taubah. Nah, di sini Ibnu Abbas berkata kepada Islam, maksudnya kepada Islam. Dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas berkata kepada taubat. Maksudnya adalah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya itu maufirati mir rabbikum, maufirahnya di sini itu apa namanya? Islam ataupun taubat itu sendiri. Waqala Ikrimah wa ala ibni Abi Thalib ila ada il faraid, dan berkata Ikrimah dan Ali bin Abi Thalib kepada memenuhi sebuah kewajiban. Maksudnya di sini adalah maufirati min rabbikumnya itu memenuhi sebuah kewajiban yang telah diberikan oleh Tuhan kepada hambanya. Wa qala Abul Aliyah ilal hijrah, dan Abu Aliyah berkata kepada hijrah. Nah, versi yang Abu Aliyah ini berkata bahwasanya maufirati min rabbikum itu tadi maufirahnya itu adalah hijrah. Wa qala dohak, dan wa qala dohak ilal jihad. Nah, kalau versinya al-imam atau sahabat dohak itu jihad. Wa qala muqatil ilal a'mali sholih, dan versinya Imam Muqatil itu maufirati min rabbikum adalah mengerjakan amal-amal soleh. Wariya an Anas bin Malik annaha takbiratul ula, dan diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya yang dimaksud maufirah adalah takbir yang pertama atau Allahu Akbar. Wa jannati arduha as-samawati wal ard, wa jannati ay wa ila jannah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam
Wa jannati ay wa ila jannah, maksudnya surga. Arduha samawati wal ard, ay arduha karodis samawati wal ard. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Luas ditentukan untuk faidah mubalaghah karena panjang tiap-tiap sesuatu pada umumnya lebih banyak daripada luasnya. Qala Allah Ta'ala fi suratil Hadid, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 21. Wa jannati arduha karadus samawati wal ard. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Luasnya ditentukan saha wa innama khussal ardu alal mubalighah li'anna tul kal syai'i fi aghlibi aksar min ardihi. Bahwasanya luasnya ditentukan untuk faidah mubalaghah karena panjang tiap-tiap sesuatu pada umumnya lebih banyak daripada luasnya. Aisaha wa innama khussan aldul al-mubalighah. Yaqul hada safa arduha fa kaifa tuluha. Lalu seseorang berkata, ini adalah sifat luasnya surga, lalu bagaimana dengan panjangnya? Kemudian panjangnya surga itu bagaimana? Ada seseorang berkata, qala Zuhri amma safahu arduha fahadihi. Sahabat Az-Zuhri mengatakan bahwasanya ini adalah sifat luasnya surga, sedangkan panjangnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa amatuluha fala ya'lamuhu illallah. Wa hadhihi ala tamthili li'annaha kasamawati wal ard li ghairu ma'nahu. Luas di sini adalah sebagai perumpamaan, bukanlah luas surga itu benar-benar luas-luas langit dan bumi. Bukan pula makna luas surga itu seluas 7 langit dan 7 bumi menurut anggapanmu. Nah, maksudnya adalah yang sering kita dengar bahwasanya luasnya surga itu sama dengan 7, seperti tingkatan 7 langit dan 7 bumi. Itu adalah sebuah anggapan atau perumpamaan bahwasanya luasnya itu bahkan kita tidak masuk nalar seperti itu. Nah, jadi jangan dihitung misalkan luasnya 7 langit itu berapa kilometer dan 7 bumi itu berapa kilometer, bukan seperti itu, bukan dalam kalkulasinya. Maksudnya adalah seperti hal yang uncountable atau hal yang tidak bisa terhitung luas atau jumlahnya. Lanjut. Yaqul hada sana fala ya'lamu illallah subhanahu wa ta'ala inda dzalik. Kaqauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khalidina fiha ma damat samawati wal ard. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Quran surat Hud ayat 107. Yakni inda dzankum wa illa fihima zailatani. Yakni yaitu menurut anggapanmu bila tidak, maka tidak ada pilihan lagi kecuali keduanya, langit dan bumi harus dihilangkan. Maksudnya adalah kalau misalkan terus menerus menganggap bahwasanya luasnya surga itu seperti langit dan bumi, nah berarti anggapannya itu mungkin harus dihilangkan. Wasuila Anas bin Malik annal jannati fis samai am fil ard. Dan kemudian sahabat Anas bin Malik ditanya tentang surga, apakah ia di langit ataukah di bumi? Ada sahabat Anas bin Malik ini ditanyai, apakah tempatnya surga itu di langit atau di bumi? Kemudian menjawablah sahabat Anas bin Malik, faqala fa ay ardis was samai tas'il jannah kila fa ay hiya. Anas bin Malik balik bertanya,
Nih, cerdasnya sahabat nih seperti ini. Sebelum memulai atau memberikan jawaban, dipancing dulu tentang pertanyaan yang sesuai dengan nalar manusia atau gampang diterima oleh akal sehat manusia. Mana adalah kemudian Anas bin Malik balik bertanya, mana ada langit dan bumi yang dapat memuat surga? Lalu di mana dia? Nah, kemudian Anas bin Malik menjawab, Faqala fawqas samawati sab'i tahtal arsh. Nah, Anas bin Malik menjawab, di atas langit ketujuh, di bawah arsh dari neraka jahanam, berada di bawah bumi yang ketujuh. Wa inna jahannama tahtal ardi as-sab'. Lanjut lagi, diriwayatkan dari An Abdurrahman bin Auf, an Nabi alaihi salatu wassalam, annahu qala, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sallallahu alaihi, qala ja'ani Jabarul Jabirila wa qala ya Muhammad la yusalli alaika ahadun ila sallallahu alaihi sab'una alfa malak. Yang mana telah datang Jibril, mohon maaf, Ja'ani Jibril wa qala ya Muhammad la yusalli alaika ahadun ila sallallahu alaihi sab'una alfa malak. Nah, diceritakan bahwasanya Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, tidaklah seseorang bersolawat kepadamu kecuali 70.000 malaikat memohon ampun untuknya. Dan barang siapa yang malaikat memohon ampun untuknya, ia termasuk ahli surga. InsyaAllah ini masuk ke dalam fadilah bersolawat, bahwasanya setiap kita bersolawat kepada Nabi Muhammad 70.000, kan main-main nih, 70.000 malaikat memohon ampun untuknya, memohon ampun untuk hamba yang bersolawat kepada Nabi Muhammad tersebut. Nah, 70.000 malaikat yang mengampuni itu, memohon ampun itu, sama saja memohon ampun untuknya. Nah, barang siapa seseorang yang dimohonkan ampun oleh malaikat, maka ia termasuk ahli surga, insyaallah. Lanjut. Wa man sholata alaihi malaika kan min ahlil jannah. Yang tadi, barang siapa bersolawat kepadanya, wa man sholata alaihi malaikatu kana min ahlil jannah. Rawiya an Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, at-takbiratul ula yadurukah mu'minun ma'al imam khairu lahu min alfi hajatin wa umrah walahu minal ajr. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, takbiratul ihram atau takbiran pertama yang seseorang mukmin menemukannya bersama imam adalah lebih baik baginya daripada haji dan umroh, dan ia mendapatkan pahala seperti pahala bersedekah emas seberat gunung Uhud kepada orang miskin. Maksudnya adalah ini keutamaan sebuah orang yang sering berjamaah atau sholat berjamaah, bahwasanya orang yang tidak masbub atau jamaah tidak masbub itu dapat mendapatkan takbiratul ihram imam, itu sama halnya mengerjakan haji dan umroh. Dan kemudian sama halnya juga mendapatkan pahala seperti atau sebesar gunung Uhud, pahala bersedekah yang sedekahnya itu sebesar gunung Uhud.
Kemudian kaman tasaddaqa bi ru'il jabal Uhud ya ba'al masakin wa yukad bihi lahul bakal rakatan abdatu sanati. Nah, dilanjutkan bahwasanya wa yuktabu lahu bakalu rak'atin ibadatun sanati wa kutiballahu lahu bira'ataini bari'ah minan nar wa bira'atan minan nafaq wala yanriju minad dunya hatta yaro makanuhu fil jannah. Dan dijelaskan lagi bahwasanya setiap rakaat dicatat ibadah 1 tahun, dan Allah mencatat untuknya 2 kebebasan. Kebebasan pertama, bebas dari api neraka, dan kebebasan yang kedua adalah bebas dari kemunafikan. Dan ia tidak akan keluar dari dunia hingga melihat tempatnya di surga, dan ia akan masuk surga bi ghairil hisab, tanpa hisab. Nah, dijelaskan di sini yarum makanahu fil jannah wa yadkhulul jannah bila hisab, tanpa hisab. Wakhtilafu واختلفوا فيها في هذا التكبيرة الأولى فقال بعضهم إلى أن يفرعوا الإمام من الفاتحة. Nah, pada statement tersebut yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya ulama itu berselisih pendapat tentang batasan takbir yang pertama. Nah, ada beberapa ulama yang berkata sampai imam selesai dari bacaan Fatihah. Ada ulama sebagian yang lain berkata bahwasanya sampai imam memulai bacaan Al-Fatihah. Dan sebagian besar ahli tafsir memilih pendapat yang pertama. Apa pendapat pertama tadi? Yakni sampai imam selesai membaca surat Al-Fatihah. Rawiya, kemudian dilanjutkan rawiya an Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ahyal awwalul lailata mir rajab lam yamtu qalbihi idza matat quluba wa sabbu ila Allahil khair min fawqi ra'suhu sabahu wa khuruja min dhunubihi kayaumin waladatuhu ummuhu wa yashfi li sab'ina alfa min ahlil khotoya qad istaujibun nar. Mohon maaf agak tersendat-sendat membacanya. Nah, barang siapa, dijelaskan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam pertama dari bulan Rajab, maka hatinya tidak akan mati pada hari semua hati mati, dan Allah Ta'ala benar-benar akan mencurahkan kebaikan dari atas kepalanya, dan ia akan keluar dari dosa seperti hari saat ia dilahirkan oleh ibunya, dan ia mendapat izin untuk menolong 70.000 orang ahli berbuat kesalahan yang berhak masuk neraka. Bahwasanya dijelaskan barang siapa menghidupkan malam Rajab. Nah, biasanya kan khususnya bagi masyarakat Jawa itu biasanya
sering menghidupkan atau ada acara di setiap masjid-masjidnya itu seperti bersolawat, seperti membaca atau tadarus Al-Quran atau khataman, kemudian akhirnya langsung makan-makan bersama. Itu adalah merupakan salah satu contoh menghidupkan malam pertama di bulan Rajab. Dan kemudian diriwayatkan lagi, ada sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, ingatlah bahwa bulan Rajab adalah bulan Allah. Nah, ini masyhur sekali, yang tuli dari amal jelek. Barang siapa yang berpuasa 1 hari darinya karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka ia berhak mendapat ridho Allah yang besar. Nah, hal ini berhubungan dengan sabda Nabi bahwasanya Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Nah, bahwasanya maka tidaklah heran bulan Rajab itu dijuluki sebagai syahrul maghfirah atau bulan yang penuh dengan ampunan. Nah, jelaskan dalam hadis Nabi tersebut, barang siapa yang berpuasa 1 hari darinya karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka ia berhak mendapat ridho Allah yang besar. Nah, dilanjutkan lagi, yang berpuasa 2 hari, maka penghuni langit dan bumi tidak akan mampu menyifati kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berpuasa 3 hari, maka ia akan terlindungi dari semua bala dunia dan sisa akhirat, gila, kusta, lepra, dan dari fitnah Dajjal. Dan barang siapa yang berpuasa 7 hari, maka 7 pintu neraka jahanam dikunci darinya. Dan barang siapa yang berpuasa 8 hari, maka 7 pintu surga dibuka baginya. Yang barang siapa berpuasa 10 hari, maka tidaklah ia memohon sesuatu kepada Allah, kecuali Allah akan memberinya. Nah, barang siapa yang berpuasa 15 hari, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan mengganti amal jeleknya dengan kebaikan. Dan barang siapa yang menambah, maka Allah Ta'ala akan menambah pahalanya. Dan ada sebuah perkataan atau sebuah pernyataan bahwasanya dikatakan bulan Rajab ini memiliki 3 huruf. Ra-nya menunjukkan arti rahmatullah atau rahmat Allah, jimnya menunjukkan arti jarmil abdi atau dosa seorang hamba, dan ba-nya menunjukkan arti birullahi ta'ala, kebaikan Allah Ta'ala. Maksudnya adalah seolah-olah Allah Ta'ala itu berfirman, wahai hambaku, aku jadikan dosamu di antara kebaikan dan rahmatku hingga tidak ada dosa yang tersisa bagimu lantaran kemuliaan bulan Rajab. Nah, dan dikatakan pula bahwasanya bulan Rajab itu dinamakan bulan Al-Ahsom karena malaikat kiramal katibin, malaikat yang mulia pencatat amal, mencatat amal-amal baik dan amal-amal jelek di dalam semua bulan kecuali di bulan Rajab. Pada bulan ini mereka hanya mencatat amal-amal baik saja dan tidak mencatat amal-amal jelek, karena di bulan ini mereka tidak mendengar kejelekan untuk dicatatnya. Nah, maksudnya adalah kita harus pandai-pandai atau benar-benar bisa memanfaatkan momen-momen bulan Rajab dengan mengisi kegiatan kita dengan selalu memohon ampun, beristighfar, memohon ridho dari Allah, bersolawat, mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang bermanfaat dan barokah. Bukan berarti malaikat kiramal katibin yang tugasnya mencatat amal jelek itu ibaratkan libur itu kita seenak-enak berbuat maksiat atau berbuat dosa. Namun itu merupakan sebuah chance besar atau checkpoint atau ibaratnya bonus gitu. Kalau bonus itu kan datangnya jarang-jarang, gak setiap saat datang. Nah, kita harus benar-benar bisa memanfaatkan bonus tersebut. Kalau semisalnya bonus kita diamkan sia-sia, maka banyak kebaikan atau keindahan yang kita anggurkan. Maksudnya kita eman gitu, sayang nggak ngambil manfaat-manfaat atau fadilah-fadilah yang terdapat dalam dalam bonus tersebut. Jadi jangan salah persepsi bahwasanya malaikat kiramal katibin itu tidak mencatat amal buruk, lantas kita
mau semena-mena berbuat maksiat dan segala macamnya, itu adalah persepsi yang salah. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang dan kurangnya pasti sudah banyak kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah kalian dengarkan dan yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.